Buat kalian yang udah gagal bayar atau telat bayar di aplikasi Akulaku, Kredivo, Shopee, EasyCash, Ada Kami, dan lain-lain aplikasi besar-besar itu, pinjaman kalian otomatis lunas. Kenapa bisa seperti itu? Simak saja video ini sampai selesai, jangan di skip-skip supaya tidak ketinggalan infonya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Dan yang baru datang, saya ucapkan selamat datang juga. Dan boleh bantu subscribe dulu dan aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info dari channel ini. Nah, di video kali ini saya akan bahas soal gagal bayar di aplikasi Akulaku, Kredivo, Shopee, EasyCash, Ada Kami, dan lain-lain. Nah, saya akan menjelaskan tentang aturan OJK ya, supaya teman-teman nanti nemu solusinya dan tidak pusing memikirkan tagihan yang sudah terlanjur telat bayar ataupun terlanjur diteror gitu, sampai-sampai teman-teman pusing, stres dan sebagainya. Nah, langsung aja di sini saya akan tunjukkan sebuah aturan dari pemerintah, khususnya dari OJK ya teman-teman, atau AFPI juga. Jadi, OJK menyatakan penagihan yang dilakukan fintech lending maksimal 90 hari ya, maksimal 90 hari teman-teman. Kalau udah lebih dari itu tidak boleh ya. Dan denda yang dikenakan maksimal 100% dari total pokok pinjaman. Oke. Ya, ini yang menyatakan Direktur Pengaturan dan Pengawasan OJK, yaitu Bapak Hendrikus Pasagi. Nah, terus misalkan teman-teman pinjam 1 juta, jadi itu pokoknya kan 1 juta ya. Misalkan teman-teman udah telat bayar lebih dari 90 hari, itu sebenarnya DC tidak boleh datang ke rumah kalian. DC lapangan tidak boleh menagih ke rumah debitur ya. Dan misalnya debitur itu ada niatan membayar kapan waktu gitu ya, itu dendanya maksimal 100%, nggak lebih ya. Kalau pinjaman teman-teman 1 juta tadi, denda maksimal ya nanti 1 juta kan 100% ya. Jadi total bayarnya 2 juta. Itu maksimal. Bisa kurang ya teman-teman, mungkin cuma 30% tergantung dari lama keterlambatan teman-teman. Kemudian menurut lampiran 3 SK pengurusan AFPI ya, 02/2020 poin C angka 3 huruf D mengandung aturan OJK tentang penagihan 90 hari. Nah, kan aturan OJK 90 hari ini lagi ya teman-teman. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa sebuah fintech tidak boleh melakukan penagihan langsung kepada peminjam gagal bayar usai melewati batas keterlambatan lebih dari 90 hari. Ya, setelah tanggal jatuh tempo telat 90 hari itu udah nggak boleh ditagih lagi ya. Saya ulangi lagi nih biar jelas ya. Tapi kalau teman-teman telatnya masih 1 bulan, itu ya wajar kalau masih ditelepon, di SMS atau didatangi, bahkan ya di kota-kota besar itu biasanya. Peraturan AFPI 90 hari ini menyatakan bahwa fintech boleh menggunakan jasa ketiga atau pihak ketiga untuk melaksanakan penagihan. Siapa ini pihak ketiga? Pihak ketiga ini adalah DC lapangan tadi teman-teman ya. Tapi tidak sembarangan DC lapangan. Pihak ketiga tersebut tidak boleh masuk daftar hitam OJK ya. Karena pemerintah sendiri juga mengatur seperti apa pihak ketiga atau DC lapangan yang memenuhi kriteria ya. Ya contohnya misalkan aturannya itu nggak boleh main kekerasan fisik ya teman-teman. Kekerasan fisik, kemudian mempengaruhi mental kepada debitur. Selain menggunakan pihak ketiga, fintech boleh menunjuk kuasa hukum dalam mengajukan upaya hukum kepada debitur. Tapi ini jarang sekali terjadi teman-teman ya. Karena ngurus hukum itu juga butuh biaya yang cukup besar untuk mengurusi pinjaman teman-teman yang hanya 1 juta misalkan gitu. Ngurus hukum biayanya puluhan juta atau belasan juta.
hanya untuk mengurusi pinjaman kalian yang 1 juta. Itu sangat mustahil ya. Jadi sangat jarang terjadi lah kalau hukum dituntut ke hukum. Itu teman-teman gak usah khawatir ya, biarkan saja. Teman-teman bisa tunjukkan video ini bahwa OJK sudah mengatur DC lapangan dilarang menagih lagi kepada peminjam atau debitur setelah terlambat 90 hari lebih ya. Loh, kok enak banget Bang kalau gitu. Kita bisa pinjam sebanyak-banyaknya di aplikasi pinjol, lalu kita telatkan aja 90 hari biar nggak didatangi DC lapangan. Bukan begitu teman-teman ya. Kalian bisa tidak bayar pinjaman online, tapi ada konsekuensinya. Jadi pemerintah itu sepertinya kayak meringankan gitu teman-teman. Udah, nggak apa-apa nggak bayar, tapi sebagai gantinya konsekuensinya adalah teman-teman akan disanksi masuk daftar peminjam yang di blacklist ya. Kalian nggak bayar 90 hari lebih, nggak lunas-lunas, bahkan nggak bayar, kalian akan di blacklist. Dampaknya, efeknya, kalian tidak akan bisa pinjam lagi di aplikasi pinjaman online ataupun di perbankan seperti bank-bank konvensional yang ada di Indonesia ya. Karena ini satu kesatuan sama perbankan gitu. Aturannya itu regulasinya satu sama OJK ya. Diregulasi semua sama OJK. Jadi saling berhubungan ya. Ini kalau pinjol yang legal. Kalau yang ilegal ya beda cerita teman-teman ya. Karena yang ilegal itu tidak mematuhi aturan pemerintah. Walaupun dari segi bunga, segi tenor itu tidak mematuhi aturan OJK ya. Makanya mereka tidak terdaftar di OJK karena bunganya tidak mematuhi salah satunya. Kalau saya sependapat sama Bang Medi Brownie, pemilik channel Solusi Hutang MB. Beliau pernah mengatakan kalau OJK itu kurang kinerjanya ya, perlu ditingkatkan lagi untuk pengawasan kepada aplikasi-aplikasi fintech seperti pinjaman online gitu ya teman-teman. Karena banyak pinjaman online yang sudah resmi OJK itu hanya namanya saja. Tapi pengawasannya ya pada praktek di lapangan, pengawasannya kurang. Maka dari itu pinjol legal bisa kayak mengambil celah-celah gitulah. Kemudian di sini saya perlu ingatkan kepada teman-teman, misalkan ada DC lapangan yang datang ke rumah teman-teman dan kalian ada niatan membayar ya, yang namanya hutang kan itu tetap hutang ya. Tapi kalau berdasarkan hukum tadi kan 90 hari lebih nggak apa-apa nggak bayar. Kalau soal agama itu kan hutang tetap hutang. Nah, misalkan ada DC lapangan yang datang ke rumah teman-teman, kalau mau bayar saya ingatkan jangan bayar lewat DC lapangan karena itu berbahaya sekali. Ya kalau DC lapangannya memang baiklah istilahnya. Kalau oknum gimana? Kalau oknum, uang kalian tidak akan masuk ke aplikasi, melainkan akan dimasukkan ke kantong sendiri. Ya. Jadi kalau teman-teman mau bayar, walaupun telat berpuluh-puluh tahun, kemudian ingin membayar pinjamannya, ingin melunasi, ya lewat aplikasi langsung. Karena di aplikasi itu sudah ada tombol untuk bayar, ada kode virtualnya juga ya. Walaupun ada denda-denda di situ juga udah ada rinciannya. Teman-teman tinggal bayar lewat aplikasi, lewat Alfamart, Indomart atau transfer bank. Itu kan sekarang bisa ya teman-teman. Jangan sekali-sekali bayar lewat DC lapangan. Itu saya ingatkan ke teman-teman sekalian supaya teman-teman tidak ditagih lagi ya. Kalau kena oknum, uang kalian akan masuk ke kantong mereka, ya kalian akan ditagih terus ya. Maksudnya pinjaman kalian itu belum lunas di aplikasi ya. Walaupun teman-teman ngeyel, saya udah bayar di DC lapangannya, yang gak ada bukti, kalian bingung sendiri nanti gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Ini juga berlaku untuk fintech lending semuanya ya. Baik itu Akulaku, Kredivo, Shopee, EasyCash, Ada Kami, Kredit Pintar dan sebagainya. Pokoknya pinjaman online yang legal
Gitu ya teman-teman. Oke, mungkin sampai sini paham sedikit gambaran tentang aturan-aturan OJK tadi, supaya teman-teman juga ada landasan kalau ada DC lapangan yang berusaha mengelabui teman-teman. Gitu. Segini dulu di video kali ini. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.